Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama kelompok Notepad di sini. Kali ini kami akan membicarakan tentang skala prioritas dan pemilihan akademik ataupun non-akademik. Nah, sebelum kita memulai menanyakan pendapat-pendapat kawan-kawan kita, pengertian dari skala prioritas itu sendiri dilansir dari buku Kamus Ekonomi karya Nurul Optima. Skala prioritas merupakan penentuan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Nah, menurut kawan-kawan nih, kalian ini lebih memilih akademik atau non-akademik? Boleh Mas Hafian mulai duluan? Kalau dari aku, untuk awal-awal sih aku jelas milih akademik, soalnya kan dari aku sendiri belum punya pegangan apa-apa masuk informatika, itu masih belum ada dasar apa-apa di informatika, jadi ya pengen punya dasar-dasarnya dulu lah buat penguat kedepannya, buat semester kedepannya supaya nggak bingung, supaya nggak kesusahan. Jadi ya mungkin di awal-awal aku lebih milih akademik ketimbang non akademik, gitu dari aku. Nah, kalau Mas Hafian ini memilih akademik, selanjutnya kalau Mbak Azila ini gimana? Baik, izin menjawab. Kalau dari aku sendiri, aku lebih memilih akademik. Soalnya di semester 1 kita harus punya penguasaan materi yang cukup kuat untuk bisa survive di semester selanjutnya juga. Gitu. Makasih. Kalau Mas Perinaf gimana Mas Perinaf? Kalau saya sama kayak teman-teman juga, saya milih akademik karena untuk semester 1 dan 2, menurut saya itu wajib banget ya untuk kedepannya juga biar bisa mengikuti pelajaran ke depan gitu sih. Oke, kalau Mas Ananda ini gimana? Apakah beda pendapatnya? Baik Mas, kalau saya sama juga Mas milihnya akademik karena saya kan juga dari SMA belum ada latar belakang tentang dunia IT ini, jadi milih akademik supaya kedepannya tidak bingung mengikuti mata kuliahnya Mas. Terima kasih. Oke, kalau Mbak Regita ini gimana? Apakah ini kalau misalnya kan kebanyakan milih akademiknya, apakah non akademiknya itu dibiarkan aja gitu? Kalau buat aku sih, untuk semester awal-awal ini lebih milih akademik dulu, karena aku punya target IPK, terus kalau di non-akademik itu bisa dikejar waktu semester 3 sampai 5. Oke, terima kasih Mbak Regita. Kalau Mas Najmi ini gimana Mas Najmi? Kalau dari aku orangnya lebih ke penyeimbangan antara akademik dan non-akademik, karena di semester 1 ini niatnya itu orientasi kepada kampus, jadi ingin mencoba hal-hal baru yang ada di kampus. Jadi gitu. Kalau Mas Najmi ini itu ya seimbang ya. Kalau Mas Habib gimana Mas Habib? Aku sih sama kayak yang lain ya. Mungkin ke akademik dulu, utamain materi-materi, karena yang benar aku memang dari SMK, tapi ilmuku di pemrograman ini masih sangat dikit lah. Mungkin kalau di non akademik bisa dikesampingin dulu. Itu sih, makasih. Oke, kalau Mas Lukman ini gimana? Sebelumnya tapi kan gini, kalau misalnya kita memilih akademik di semester 1 sampai 2 itu apakah cukup untuk eh, mengisi non akademik kita? Karena kan yang kita perlu tahu kan semester 4 semester 5 itu kita sudah bisa ikut kegiatan MBKM ataupun magang seperti itu. Lanjut Mas Lukman. Mas Lukman, monggo. Silakan untuk mic. Nampaknya ada kendala ya. Lanjut aja, Mas Adim. Halo. Ya, kalau menurutku sih akademik dulu diprioritaskan untuk semester 1 dan 2 karena semester 1 dan 2 itu adalah ilmu-ilmu dasar dalam pemrograman. Jadi kalau kita tidak bisa
jadi akan repot lah ke depannya, ke semester depan. Kalau masalah non-akademik, kita bisa sambil berjalan sih, tapi tetap yang diprioritaskan ya akademik dulu. Oke. Apakah tadi Mas Lukman udah bisa kah, Mas Lukman? Waduh, lanjut aja ya. Kalau Mas Yustap gimana Mas Yustap? Kalau aku sih akademik dulu ya, semester 1 sampai semester 2 itu fokus akademik. Terus kalau baru ke semester 3 baru non akademik, karena gimana ya? Karena saya orangnya suka belajar dari pengalaman dari non akademik itu, seperti Ormawa. Sebenarnya saya prioritas satu sih prioritas Ormawa sih, tapi karena baru semester 1 saya memprioritaskan akademik. Oke, terima kasih Mas Yustap. Kalau Mbak Fidela gimana Mbak Fidela? Halo, kalau menurut aku sih akademik ya, karena kita kan background-nya, kalau aku pribadi dari SMA dan pastinya belum punya pegangan buat informatika, jadi lebih milih ke akademik. Terus yang paling penting lagi kan tujuan kita kuliah itu untuk dapat ilmu ya, maksudnya di informatika ini kita biar tahu apa itu pemrograman, gitu-gitu. Ya arahnya jadi ke akademik. Kalau soal non akademik sendiri, ya pastinya juga nggak boleh ketinggalan, tapi cuma tingkatannya itu didahulukan ke akademik dulu. Kayak gitu, terima kasih. Selanjutnya silakan Mas Bima. Baik, kalau menurut aku sih Mas, akademik dulu ya Mas. Karena di semester awal-awal merupakan fondasi bagi kita untuk menopang di semester selanjutnya. Tuh. Dan merupakan dasar-dasar kita agar dapat memahami sistem perkuliahan mendatang. Itu sih Mas, kalau dari aku. Oke, kalau Mas Fadil gimana? Ya, halo. Mohon maaf ya kalau di sini agak rame. Iya. Kalau menurut saya sendiri sih, saya lebih milih ke akademik ya. Soalnya kan di awal-awal semester ini kan dasar-dasarnya dari bidang informatika itu sendiri. Jadi kalau misalnya dasarnya nggak paham, nanti bakalan susah gitu di semester kedepannya gitu. Terima kasih. Sama Mas. Kalau selanjutnya Mbak Nurul dipersilakan. Kalau buat aku sih akademik ya mungkin, karena di semester awal-awal ini kan masih dalam istilahnya pengenalan. Jadi buat aku akan sayang banget kalau dalam masa-masa awal ini kita nggak prioritasin akademik. Gitu aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mas Fauzan gimana? Halo Mas Fauzan. Mungkin terkendala sinyal, kita lanjutkan aja. Kalau lanjutkan ke Mas Daniel gimana Mas Daniel? Ya, kalau menurut saya sih mirip sama teman-teman, lebih fokus ke akademik buat semester awal-awal karena belum ada dasar juga. Mungkin untuk semester berikutnya baru bisa mengimbang ke non-akademik. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas. Kalau Mas Nasrul gimana? Kalau menurut saya sih kurang lebih sama ya sama teman-teman. Itu lebih milih yang akademik dulu karena ya sih setuju sama pendapat teman-teman tadi. Kita harus menguasai dasar-dasarnya dulu. Lalu untuk semester kedepannya sih buat bekal semester kedepannya. Untuk masalah non akademik kayak ikut Ormawa atau yang lain bisa di semester yang akan datang. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya ini mungkin kita bisa beralih ke skala prioritas. Nah, dalam skala prioritas ini, menurut kalian urutan-urutannya gimana sih? Mulai dari volunteer, internship, KM, atau Ormawa, pelatihan, kepanitiaan, part-time job, ataupun komunitas. Menurut kalian lebih memprioritaskan yang mana? Dipersilakan untuk Mas Afian.
izin menjawab. Kalau dari saya, pertama mungkin ikut pelatihan ya, karena pelatihan itu kan bisa kayak bootcamp atau enggak seminar-seminar gitu kan. Bisa itu buat nambah-nambah skill yang lain. Terus kemudian ikut Ormawa, karena Ormawa itu yang paling dekat dengan kita gitu. Kita kan misal itu apa? Kita kan di kampus nih kegiatannya. Nah, Ormawa kan bisa ikut yang di kampus kayak HIMAK, itu kan bisa sembari berkuliah, sembari itu. Terus kemudian baru mungkin internship, terus lalu volunteer. Terus sisa-sisanya itu bisa nyusul di belakang kayak KM, itu kan bisa dilakukan sembari yang lain gitu sih kalau dari saya. Terima kasih pendapat dari Mas Afian. Lanjut, mungkin Mbak Azila bisa memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Kalau menurut aku pribadi, ya aku lebih mengutamakan ke internship pertama, karena kita itu internship kan bisa mendapatkan gambaran bagaimana dunia kerja, sama menambah koneksi juga. Kemudian aku juga ke pelatihan, nomor 2, tujuannya untuk menambah wawasan dan mengasah keterampilan. Kemudian mengikuti Ormawa, supaya bisa melatih kepemimpinan kita, dan seterusnya itu bisa menyesuaikan sih. Kalau aku gitu, makasih. Sama-sama Mbak Zila. Selanjutnya Mas Prinov mungkin bisa memberikan pendapatnya. Kalau saya sih yang pertama ikut pelatihan dulu untuk ini mencari materi-materi dan ilmu-ilmu yang kita butuhkan untuk kedepannya. Yang kedua ada internship, yaitu untuk menambah pengalaman kerja, wawasan juga. Terus yang ketiga ada Ormawa, di situ untuk melatih kepemimpinan. Kemudian ada UKM, kepanitiaan, komunitas, dan part-time, dan lain-lainnya. Itu. Terima kasih. Sama-sama Mas Prinov. Selanjutnya mungkin Mas Ananda Azrali. Baik Mas, kalau saya sendiri itu pertama milihnya Ormawa ya Mas. Karena menurut saya Ormawa ini sangat bagus. Di situ juga terdapat kita bisa melatih kepemimpinan, terus menambah relasi juga. Terus di dalam Ormawa ini pasti banyak info-info tentang internship, kemudian pelatihan-pelatihan gitu Mas. Terus untuk selebihnya itu Mas menyesuaikan aja sih Mas. Bisa dilakukan barengan. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas Ananda. Selanjutnya mungkin Mbak Regita, silakan. Kalau saya yang pertama itu pelatihan, terus internship, kepanitiaan, dan yang lainnya bisa menyesuaikan. Karena sebelum terjun ke internship, kepanitiaan, dan lain-lain, aku ingin melatih skill terlebih dahulu. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Kalau Mas Najmi ini gimana? Kalau dari aku sendiri, yang pertama itu internship buat dapat pengalaman pertama. Maksudnya buat dapat pengalaman. Yang kedua itu pelatihan untuk mengasah skill saya lagi. Yang ketiga itu ada UKM dan Ormawa sebagai memperluas relasi, dan sisanya itu bisa mengikuti nantinya. Jadi itu aja. Oke Mas. Kalau Mas Habib gimana Mas Habib? Mungkin Mas Habib bisa memberikan pendapat yang berbeda. Kalau aku untuk awal sih fokus ke UKM dulu sih. Karena apa ya? Bener aku tadi pembahasan awal aku milih fokus ke akademik dulu. Tapi di sini juga aku tidak melupakan di UKM, karena di UKM aku hobi dan mungkin bisa next karirku, karena aku milih UKM fotografi. Dari UKM aku ke pelatihan, Ormawa, kepanitiaan, dan yang selanjutnya bisa menyesuaikan untuk kedepannya. Terima kasih Mas. Oke, kalau ini Mas Habib ini memilih UKM terlebih dahulu ya. Kalau Mas Adim gimana Mas Adim? Kalau dari aku memilih
pertama itu internship, karena pada akhirnya kita akan bekerja dan internship itu bisa menjadi gambaran kita untuk melihat ke depan. Lalu kedua ada UKM, karena saya memilih UKM yang sesuai dengan hobi saya gitu. Jadi mungkin saya bisa fokus dan bisa mendapat pekerjaan mungkin dari UKM. Kalau boleh Lalu tahu pelatih, UKM Mas Adim ini apa UKM Mas Adim? UKM-nya ikut e-sport, ya. Jadi mungkin bisa jadi pro player gitu. Lalu ada pelatihan agar menambah skill-skill, volunteer, ormawa, dan sisanya bisa menyesuaikan. Ya segitu aja sih. Oke, terima kasih Mas Adim. Mungkin Mas Yustaf bisa melanjutkan ya. Kalau aku sih pelatihan dulu, karena ingin menambah skill juga. Terus yang kedua ikut ormawa. Tujuanku ikut ormawa itu menambah pengalaman sih, menambah pengalaman. Terus teman. Kalau teman banyak itu gampang cari pekerjaan. Terus komunitas sama seperti ormawa, cari teman. Terus UKM, tapi UKM saya itu terpaksa ikut UKM badminton itu terpaksa. Terus kepanitiaan, habis itu part-time job. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yustaf. Lalu kalau Mbak Fidela gimana? Kalau aku dulu sih pilih prioritaskan ke part-time dulu ya, karena mungkin aja kita ambil part-time karena ada masalah ekonomi. Jadi sumber uangnya kita amankan dulu lah. Setelah ke part-time bisa ke internship, lanjutnya ke pelatihan, karena di pribadi pasti perlu untuk terus di-upgrade di situ. Setelah ke pelatihan bisa ke ormawa, dan yang lainnya mungkin bisa disesuaikan atau diproteskan yang ingin kita proteskan. Oke, terima kasih Mbak Fidela. Mungkin Mas Bima pendapatnya gimana? Baik, Mas. Kalau saya sih yang pertama memilih pelatihan dulu ya, Mas. Karena untuk mengasah skill. Terus yang kedua saya memilih internship karena untuk menambah pengalaman gitu, Mas. Yang ketiga saya memilih UKM karena di UKM kan kita bisa menyalurkan hobi kita gitu, Mas. Yang sesuai daftar UKM apa gitu. Untuk yang keempat ormawa dan yang kelima part-time, Mas. Untuk selanjutnya ya bisa menyesuaikan lah, Mas. Oke, terima kasih Mas Bima. Selanjutnya Mas Fadil, monggo. Ya, kalau dari saya sendiri, untuk pertama saya pelatihan, kemudian ada UKM, ormawa, komunitas, kepanitiaan, dan lain-lainnya. Kenapa sih saya menaruh pelatihan di nomor pertama? Karena saya ingin melatih basic skill saya pada bidang informatika itu sendiri. Kemudian, kenapa UKM saya taruh di nomor 2? Karena saya nggak mau ninggalin hobi saya gitu. Selain akademik, saya juga nyelingin hobi saya. Biar nggak stres di akademiknya itu sendiri. Yang lainnya bisa mengikuti lah. Terima kasih. Kalau boleh tahu nih Mas Fadil ikut UKM apa? Kalau saya sendiri ikut UKM musik, Mas. Oke. Hobi saya main musik. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadil. Selanjutnya Mak Nurul, dipersilakan. Oke, kalau dari aku mungkin yang pertama pelatihan, terus internship, terus komunitas, volunteer, ormawa, UKM, dan yang lainnya mungkin menyesuaikan. Karena kalau aku sih lebih ke kegiatan yang menambah pengetahuan dan lebih ke pengalaman juga. Terima kasih. Sama-sama Mbak Nurul. Kalau Mas Daniel gimana Mas Daniel? Kalau saya sih pertama pelatihan, karena menurut saya pengetahuan itu yang paling penting. Yang kedua ormawa buat melatih kerjasama sama buat nambah relasi. Yang ketiga internship karena magang ini juga bermanfaat buat nambah pengalaman kerja. Yang keempat volunteer karena bisa nambah pengalaman dan juga bisa bantu sesama. Untuk sisanya bisa menyesuaikan sih.
Itu aja Mas Fredrik. Terima kasih Mas Daniel. Kalau Mas Fauzan gimana Mas Fauzan? Ya, kalau aku yang pertama pelatihan, yang kedua internship, yang ketiga OMAWA, yang keempat nantinya bisa menyelesaikan. Kenapa Pak aku pelatihan dulu? Ya, soalnya kan aku nggak ada basicnya ini. Nah, aku belajar itu melalui pelatihan ini. Nah, setelah pelatihan, aku menerapkan yang sudah aku dapatkan tadi di pelatihan melalui internship ini. Dan saya mau itu kan nambah pengalaman dan relasi juga sama yang pelatihan ini, ya buat nambah uang jajan lah. Ya itu. Terima kasih Mas Fauzan. Selanjutnya mungkin Mas Lukman bisa memberikan pendapatnya tentang skala prioritasnya yang dipilih berserta alasannya. Kalau saya sih prioritasnya pelatihan dulu ya menjadi prioritas, soalnya kan buat pembekalan sebagai dasar basic itu. Terus yang kedua internship buat nambah jalinan itu hubungan. Terus yang ketiga ormawa juga, lalu part time, yang terakhir volunteer. Pelatihan yang prioritas. Terima kasih Mas Lukman. Selanjutnya mungkin Mas Ahmad Nasrul Qorib bisa memberikan pendapatnya. Kalau dari saya sih itu ya agak berbeda dengan teman-teman yang eh, sebagian besar tadi memilih pelatihan dulu ya. Kalau saya sih part time dulu karena bisa membantu orang tua, syukur-syukur bisa nanti mandiri. Setelah itu pelatihan buat nambah-nambah bekal juga, baik akademik maupun non akademik. Setelah itu ikut UKM. Yang lainnya bisa menyesuaikan. Oke, terima kasih Mas Qorib. Nah, kalau menurut pendapat saya ini memprioritaskan itu yang paling penting. Yang pertama itu volunteer dengan internship. Karena saya ini kepengen sekali untuk melihat bagaimana sih dunia kerja itu. Nah, yang kedua saya ini belum memilih untuk memfokuskan kepada ormawa. Karena saya juga perlu berorganisasi agar bisa melihat gambaran bagaimana cara berinteraksi dengan orang di lapangan ataupun dunia kerja. Selanjutnya saya ini memilih itu ya, mungkin saya bisa memilih pelatihan, ya karena mungkin saya udah pernah mengikuti basic-basic dari informatika ini, jadi mungkin saya bisa memperdalamnya kembali. Nah, selanjutnya yang lain itu bisa menyesuaikan, karena mungkin UKM ini kan kita memilihnya karena hobi ya. Mungkin kita memang perlu memperhatikan hobi kita juga agar kita bisa tetap melakukan refreshing, agar tidak jenuh tentang perkuliahan. Tetapi kembali lagi kepada FGD pertama, kita harus juga bisa memanage waktu kita dengan baik, sehingga saya menempatkan UKM ini di pilihan terakhir. Nah, karena tadi kita udah buat skala prioritas, ini nih dari mentor kita Mas Bregas ini ada memasukkan rumusan masalah. Sebentar. Ini rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya seperti ini. Kamu ditunjuk sebagai ketua pelaksana acara seminar online yang wajib kamu didatangi di hari Minggu pada pukul 7 sampai pukul 1 siang. Di hari yang sama, ibumu sedang dirawat di rumah sakit dan memintamu untuk ditemani dan jenguk. Nah, di hari yang sama juga, kamu memiliki janji dengan sahabatmu untuk bertemu di kafe. Di hari yang sama juga, kamu memiliki 2 tugas, yaitu tugas mata kuliah dan tugas ospek yang dikumpulkan pada hari Senin. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Berikan pendapatmu. Oke, kalau menurutku sih benar kata Mas Patrick ya. Pertama kita harus dahulukan orang tua, bagaimanapun keluarga itu kan
penting ya, nomor satu lah keluarga itu, apalagi ibu kan. Jadi mungkin saya akan utamakan menjenguk ibu. Nanti kalau bisa izin ya mungkin setelah menjenguk ibu bisa ikut di seminar online-nya, atau kalau mungkin minta izin ke panitia buat apa ya, kan itu ketua pelaksana, jadi mungkin bisa nanti jam berapa gitu menyusul. Terus untuk yang janji dengan teman itu, sedangkan kita memiliki 2 tugas untuk dikumpulkan pada hari Senin, matkul sama ospek ya. Kalau tugasnya ringan mungkin bisa dikerjakan dulu baru nyusul ketemu teman, atau kita ngerjakannya sambil ketemu teman itu. Kalau tugasnya berat ya mungkin minta maaf dulu ke teman buat di cancel buat di lain waktu. Kalau dari aku gitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Azila bisa diberikan pendapatnya. Halo Mbak Zila. Oke. Monggo Mbak. Baik, kalau dari aku sendiri ya, karena kita sudah diberi tugas sebagai ketua pelaksana, tapi posisi kita juga sebagai anak harus memprioritaskan orang tua dulu ya. Jadi saya memilih untuk yang pertama saya prioritaskan menjenguk ibu dulu. Karena kan ibu ya kayak yang Mas Fredrik bilang, surga di bawah telapak kaki ibu ya. Jadi menjenguk ibu kira-kira 1 jam 2 jam untuk mengikuti seminar online, izin telat ya. Nanti ibu diganti sama kakak atau adik. Kemudian untuk yang ada keluar janji dengan sahabat di kafe dan juga ada tugas, lebih memprioritaskan tugas sih kalau aku. Soalnya kan kalau di kafe mungkin kita cuma refreshing, jadi bisa diundur lah. Intinya kita memilih mana yang paling penting dan paling mendesak dulu. Itu sih kalau dari aku. Makasih. Sama-sama Mbak Zila. Selanjutnya Mas Najmi, mungkin silakan. Kalau dari saya sendiri, skala prioritasnya udah pasti yang pertama adalah ibu, yang kedua itu ketua pelaksana acara seminar, yang ketiga tugas, yang keempat janji di kafe. Jadi mungkin yang pertama kali itu bakal ikut seminarnya karena biasanya ketua pelaksana mungkin akan ngomong sepatah dua patah kata opening, terus jenguk ke ibu. Nah, di waktu jenguk ibu ini, itu sekalian ngambil tugas. Jadi nanti waktu udah ketemu sama teman, itu udah bisa tenang, karena tugasnya mungkin udah sebagian atau makan udah selesai. Nah, habis dari teman, itu bisa balik lagi ke rumah sakit buat temenin ibu. Gitu. Jadi dari saya itu aja. Terima kasih Mas Najmi. Selanjutnya dipersilakan Mas Habib. Ya, kalau aku sih mungkin sama semua ya. Yang pertama jelas orang tua, karena ya itu yang paling penting, keluarga. Mungkin habis dari orang tua menjenguk sebentar untuk memastikan keadaan, lalu aku lanjut ke seminar karena aku jadi ketua, punya tanggung jawab yang besar di situ. Habis seminar mungkin kalau masalah keluar dengan teman bisa sih di cancel. Habis itu untuk cancelnya itu untuk mengerjakan tugas ospek dan tugas matkul. Itu sih aku. Terima kasih Mas Habib. Kalau Mas Ustap gimana Mas Ustap? Kalau aku yang pasti ibu dulu lah yang didahulukan.
Kan itu acara jam 7 sampai jam 1. Jam 7 saya ke rumah sakit menjenguk ibu, dan saya tidak lupa untuk diamanai sebagai ketua pelaksana acara seminar. Saya kan ketua itu kan punya wakil. Nah, saya serahkan pada wakil saya dulu untuk menghandle acara. Terus kalau ibu sudah ada yang menemani atau ayah saya yang menemani, saya ke acara seminar, balik lagi ke acara seminar sampai jam 1. Terus masalah janji ke teman itu, saya datang terus sambil mengerjakan tugas atau tanya-tanya mengenai tugas, siapa tahu ngerti tugasnya itu gimana, bisa tanya-tanya. Itu sih menurut aku. Terima kasih Mas Yustap. Lanjut Mbak Fidela. Ya, halo, terima kasih atas waktunya. Kalau saya prioritaskan ke orang tua dulu ya, ke ibu dulu. Setelah itu baru ke seminar online, karena di situ kita juga punya tanggung jawab ya. Tapi bisa apa mungkin selagi menemani ibu, kita pantau juga gimana jalannya seminar itu lancar atau enggak. Kita juga sebagai ketua punya wakil, jadi bisa diwakilkan dulu. Tapi setelah ibu nanti mungkin ada yang menemani, ya balik lagi ke seminar online itu. Terus kalau mengenai antara tugas atau janji ke teman, prioritaskan saya ke tugas dulu, karena itu hal yang penting. Kalau itu menemani teman, bertemu teman kita bisa lain hari atau dirubah jamnya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Fidela. Lanjut. Mungkin karena Mas Fadil tadi ada kendala tentang polisi suara. Selanjutnya mungkin Mas Lukman bisa memberikan pendapatnya. Baik. Halo, ada suaranya nggak? Ada Mas. Kalau aku sih, apa yang harus kamu lakukan ya? Kalau aku, ini kan seminarnya online ya. Jadi saya bawa laptopnya sambil jenguk ibu saya yang sakit gitu, kayak nemenin sambil online gitu. Jadi sambil minta izin juga kalau ada apa-apa, soalnya lagi jenguk ibu juga, rawat ibu gitu. Terus masalah janji sama ada tugas, kalau saya kan itu selesainya seminar online-nya jam 1 ya. Habis itu jam 1 itu habisnya ya langsung ngerjain tugas biar cepet. Nah, terus baru janjiannya setelah itu bisa malam kayak atau sore kayak itu. Jadi saya bisa semuanya prioritasin sih, nggak harus salah satu. Terima kasih Mas Lukman. Mungkin selanjutnya Mas Daniel. Ya, kalau saya mungkin berbeda sama tim lain. Saya yang pertama seminar online, karena saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana, otomatis tanggung jawab kita besar. Yang kedua, bisa jenguk ibu. Nah, sambil jenguk ibu itu kita bisa ngerjain tugas, mungkin kalau bisa ya. Terus yang terakhir, janji di kafe. Janji di kafe ini, kalau misal tugasnya udah selesai ya, mungkin bisa ikut janji di kafe. Kalau belum bisa ya, minta maaf ke teman, bisa ikut di lain hari. Itu aja sih saya. Terima kasih Mas Daniel. Selanjutnya mungkin Mas Bima. Baik, kalau saya sih Mas memprioritaskan orang tua terlebih dahulu ya Mas ya. Nah, karena kan sebenarnya online, di situ kan kita bisa menemani ibu kita gitu Mas, sambil mengikuti seminar tersebut. Nah, habis seminarnya selesai, saya itu Mas, menepati janji saya untuk apa? Untuk menemui teman saya di kafe itu sambil mengerjakan tugas. Itu sih Mas, kalau dari saya. Terima kasih Mas Bima. Selanjutnya Mbak Nurul, bersilakan. Kalau dari aku sih lebih prioritasin orang tua. Jadi mungkin
menjenguk sambil menemani orang tua. Lalu untuk seminarnya kan online, jadi bisa ikut seminar di rumah sakit sambil mengerjakan tugas juga. Jadi langsung bisa selesai semuanya. Dan mungkin untuk janji sama temen, mungkin kalau ada sisa waktu atau jamnya pas bisa dilanjut. Tapi mungkin kalau tidak memungkinkan, mungkin bisa ditunda dan diganti hari lain. Terima kasih. Sama-sama, Mak Nurul. Dari pendapat kawan-kawan tadi, di sini kita telah membuatkan list-list yang tadi kawan-kawan sebutkan ya pendapatnya. Mungkin slide-nya bisa dilanjutkan. Nah, ini dari pemilihan akademik dan akademik. Mbak Zila, Mas Razali, ini Mas Lana, Mbak Nurul, Mbak Regita, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini juga pemilihan akademik dan akademik selanjutnya. Nah, untuk urutan skala prioritas, kebanyakan sih kawan-kawan memilih ini ya, pengalaman dulu, kayak seperti pelatihan ataupun internship ataupun volunteer. Lanjut. Dan ini dia sisanya. Kesimpulan, mahasiswa baru informatika lebih mementingkan akademik daripada non-akademik karena masih semester awal dan ingin fokus mengejar target IPK, mempelajari dasar-dasar dari jurusan mereka sendiri. Sedangkan skala prioritas yang mahasiswa baru lebih mementingkan mencari pengalaman di lapangan seperti pelatihan dan ormawa. Nah, sekian kami dari kelompok Notepad, mohon izin undur diri. Terima kasih telah menonton dan bye-bye. Terima kasih.